Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nisa, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, untuk bersedekah dan mendamaikan di antara manusia. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, di antaranya kepada setiap muslim. Maka sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada persahabatan, persaudaraan dan pertemuan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati di antara kita. Bahkan kecintaan yang ada di antara kita, yang saling bersahabat atau bersaudara satu sama yang lainnya, itu tidak akan diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat kelak, kecuali apabila kita saling nasihat menasihati di antara kita untuk saling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di mana persaudaraan dan persahabatan mereka dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah. Mereka saling menuntun antara satu sama yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Beranjak dari ayat dan hadis di atas, maka saya ingin mengutarakan nasihat khusus untuk seluruh adinda-adinda yang saya cintai karena Allah dari kalangan jomblo atau single senior. Yang pertama, ingat, kita sudah berada di sebuah zaman yang penuh fitnah, terlebih lagi dengan fitnah syahwat. Maka engkau wahai adinda jomblo yang kucintai karena Allah, adindaku yang masih jomblo, jangan justru engkau menjerumuskan dirimu ke dalam jurang-jurang kebinasaan, jurang-jurang syahwat. Yang justru engkau menempatkan dirimu di lingkungan-lingkungan yang penuh syahwat, sementara engkau belum punya istri dan engkau pun tidak mampu melakukan puasa Daud. Itu artinya kamu hanya menyiksa dirimu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali fitana ka qita'il laylil muzlim yusbih rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah. Karena fitnah itu kalau sudah banyak bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Apabila seorang tidak berhati-hati di masa ini, sedikit dia melangkah, dia akan jatuh ke syirik. Ya, melangkah ke tempat yang lain lagi. Kalau dia tidak hati-hati, bisa jatuh ke dalam bid'ah, bisa jatuh ke dalam zina, judi dan berbagai penyimpangan agama yang lainnya. Ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya dia sudah kafir, dan ada pula orang yang di sore hari masih mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Menjual agamanya dengan secuil dari agama ini, dari dunia yang hina ini. Banyak kita lihat dari adinda-adinda yang kita cintai karena Allah dari kalangan jomblo. Mereka istri nggak punya, dan puasa Daud pun nggak sanggup. Baca Al-Quran pun nggak terus sering, tetapi menempatkan dirinya di tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwatnya, sedangkan dia masih mampu menjauhi tempat-tempat tersebut. Dia membiarkan dirinya duduk di lingkungan-lingkungan yang penuh syahwat. Apakah itu banyak lingkungan yang banyak musik, ya, wanita-wanita yang mengumbar auratnya, sedangkan begitu dia pulang dari tempat tersebut, yang menemani dia di dalam kos-kosannya, di kamar kosnya atau di rumahnya hanya satu bantal guling. Hanya satu bantal guling. Dia pun tidak mampu puasa Daud, dan tidak mampu juga sering membaca Al-Quran. Sedangkan masih ada tempat-tempat lain yang dia, seandainya dia nongkrong, dia makan, minum, ngopi dengan kawan-kawannya, yang jauh lebih selamat, yang jauh lebih menyelamatkan imannya dari fitnah syahwat. Karena seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa wad-Dawa, Ad-Da' wad-Dawa, ketersiksaan seseorang yang membiarkan matanya melihat hal-hal yang Allah haramkan, seperti wanita-wanita yang membuka auratnya, itu lebih dahsyat daripada ketersiksaan yang dia rasakan tatkala dia menahan matanya untuk tidak melihat wanita-wanita yang cantik di depannya. Memang ketika seorang melihatnya,
dia merasa sedikit kenikmatan dan kelezatan dari pandangannya yang haram tersebut. Tetapi pandangan atau kelezatan yang sementara tersebut menyisakan azab, ketersiksaan yang berkepanjangan dan amat menyengsarakan dirinya sendiri. Oleh karena Nabi SAW menyatakan, an-nadharatu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan yang haram itu, melihat wanita yang bukan mahram buat kita dengan pandangan yang syahwat, dengan pandangan syahwat, dan mereka membuka auratnya, itu adalah anak-anak panah syaitan yang beracun. Barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, wajada bihi halawatul iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Maka wahai adinda-adinda yang saya cintai karena Allah, para jomblo, seandainya adinda-adinda harus nongkrong, harus ngopi, ya duduk-duduk baru, usahakan berada di tempat-tempat yang lebih jauh daripada fitnah syahwat. Ya, karena kalau adinda-adinda sering nongkrong, sering duduk-duduk di tempat-tempat yang membangkitkan syahwat adinda, sedangkan adinda belum punya istri, puasa Daud pun nggak mampu, jangankan Daud, puasa 3 hari sebulan saja nggak mampu. Itu berarti adinda sendiri yang menyiksa diri adinda sendiri. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati pintu-pintu zina. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Jalla wa'ala anugerahkan istri yang salihah kepada adinda-adinda kami yang masih jomblo dan belum menikah. Semoga Allah anugerahkan istri yang salihah, dan Allah langgengkan rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah dan rahmah sampai hari kiamat. Semoga bermanfaat, dan semoga kita kembali bertemu di dalam syurga Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.